Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrialdi Fernanda Zami. Saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 6 yang akan menjelaskan data statistik tentang ketersediaan bahan makanan selama masa PSBB pada mata kuliah probabilitas dan statistika dari kelas TRPL 1A, jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Padang. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya akan menyebutkan nama-nama anggota dari kelompok 6. Yang pertama, Srintika Yuni Karisma, yang kedua Satrialdi Fernanda Zami, yang ketiga Hafiz Haladi, dan yang keempat Alfat Aldenov. Kita masuk ke pembahasan tentang ketersediaan bahan makanan selama masa PSBB. Sejak mewabahnya COVID-19 di dunia, termasuknya di Indonesia, sangat banyak sekali menelan korban. Untuk itu, pemerintah Indonesia melakukan upaya untuk memutus rantai COVID-19. Pemerintah menetapkan pelaksanaan program PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar di wilayah yang zona merah COVID-19. Dalam hal ini, sebaiknya warga setempat sudah memiliki persediaan bahan makanan yang cukup selama masa PSBB. Maka dari itu, kami melakukan survei tentang ketersediaan bahan makanan selama masa PSBB. Pendataan ini bertujuan untuk mengetahui berapa banyak stok bahan makanan yang dimiliki masyarakat selama masa PSBB. Dan pendataan juga dilakukan dengan cara menyebarkan form melalui media komunikasi dan sebagainya. Sebelum melakukan pendataan, kami terlebih dahulu menentukan data dan menyiapkan pertanyaan apa saja yang akan dimasukkan ke dalam form yang nantinya akan disebar. Di sini kami menanyakan data diri yang berisikan nama, umur, dan alamat. Kemudian untuk informasi ketersediaan bahan makanan selama masa PSBB, kami mengajukan 4 pertanyaan dan semuanya wajib diisi oleh responden ke dalam form. Dari hasil penyebaran form, kami memperoleh sebanyak 115 responden selama 2 hari pengumpulan data. Pencapaian ini mencukupi batas minimal yang dibutuhkan hanya sekitar 100 responden. Responden tersebut berasal dari warga di berbagai kota dan provinsi yang ada di negara Indonesia. Dari data ini juga didapatkan sebanyak 76,5% warga memiliki bahan makanan yang cukup, sedangkan 14,8% warga tidak memiliki bahan makanan yang cukup. Lainnya sangat cukup. Warga yang melakukan belanja online jika bahan makanan habis sebanyak 5,2%, sedangkan warga yang menunggu bantuan pemerintah sebanyak 7%, dan warga yang belanja ke pasar, supermarket dan sebagainya sebanyak 86,1%, dan opsi lainnya sebanyak 1,8%. Dan untuk bantuan bahan makanan dari pemerintah, warga yang mengharapkan bantuan dari pemerintah yaitu sebanyak 58,3%, dan sebanyak 34,8% sangat berharap terhadap bantuan dari pemerintah. Dari data juga didapatkan upaya atau langkah apa yang akan warga lakukan jika bahan makanan kurang atau kehabisan stok. Sebanyak 5,2% komplain ke pemerintah, sedangkan 87,8% berusaha untuk berhemat, dan 7% menunggu tahap berikutnya bantuan dari pemerintah. Berikut penjelasan tentang data. Secara etimologis, data berasal dari kata Latin yaitu datum, yang artinya sesuatu yang diberikan. Dengan kata lain, data merupakan hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa simbol, warna, kata-kata, angka, atau citra. Menurut Arikunto Suharsimi, data adalah semua fakta dan angka-angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun sebuah informasi. Berdasarkan jenisnya, data dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, data numerik dan data kategori. Yang pertama, data numerik, yaitu data yang penulisannya mempergunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus, dan kepastian data numerik tersebut. Hasil dari data numerik berupa angka-angka. Yang kedua, data kategori. Disebut juga dengan data kualitatif. Data kategori dibagi menjadi dua jenis, yaitu data nominal dan data ordinal. Yang pertama, data nominal. Data nominal sering juga disebut dengan data skala nominal. Ciri-ciri dari data nominal yaitu posisi data setara, kategori data bersifat saling lepas, atau satu objek hanya masuk pada satu kelompok saja. Kategori tidak disusun secara logis. Contoh dari data nominal yang dimasukkan dalam survei yaitu nama, alamat, asal sekolah, program studi, jurusan, kampus, dan sarana penunjang perkuliahan. Yang kedua, data ordinal. Data ordinal sering juga disebut dengan data skala ordinal. Adalah data yang diberikan pada objek atau kategori yang menggambarkan kedudukan objek atau kategori lainnya.
Data ini akan memberikan klarifikasi yang saling berhubungan dan bertingkat-tingkat. Tingkatan antara objek dalam data ordinal bisa berbeda-beda. Data ordinal biasanya disajikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Ciri-ciri dari data ordinal yaitu posisi data tidak setara, kategori data saling berhubungan. Kita masuk ke pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah Anda memiliki bahan makanan yang cukup selama masa PSBB? Ada 3 opsi pilihan. Yang pertama sangat cukup, cukup, dan tidak cukup. Pada opsi yang pertama yaitu opsi cukup, frekuensi yang pertama sebanyak 88, frekuensi kumulatif sebanyak 88, dan frekuensi relatif sebanyak 77%. Yang kedua tidak cukup. Frekuensi yang pertama 17, frekuensi kumulatif 105, dan frekuensi relatif 15%. Opsi yang ketiga yaitu sangat cukup. Frekuensi yang pertama 10, frekuensi kumulatif 115, frekuensi relatif 1%, dengan total data 115. Berikut grafik tentang ketersediaan bahan makanan. Opsi yang pertama yaitu cukup sebanyak 76%, opsi yang kedua tidak cukup sebanyak 15%, opsi yang ketiga sangat cukup sebanyak 9%. Lanjut ke pertanyaan yang kedua yaitu, apa yang Anda lakukan jika bahan makanan Anda kehabisan stok? Opsi yang pertama yaitu belanja online, opsi yang kedua belanja ke pasar, supermarket, dan sebagainya, opsi yang ketiga menunggu bantuan pemerintah, dan opsi yang keempat yaitu yang lainnya. Pada opsi yang pertama yaitu belanja ke pasar, supermarket, dan sebagainya, frekuensinya yaitu 99, frekuensi kumulatif 99, dan frekuensi relatif sebanyak 86%. Opsi yang kedua yaitu menunggu bantuan pemerintah, frekuensinya 8, frekuensi kumulatif 107, frekuensi relatif sebanyak 7%. Opsi yang ketiga yaitu belanja online, frekuensinya 6, frekuensi kumulatif 115, dan frekuensi relatif sebanyak 5%, dengan total data 115. Berikut grafik tentang kehabisan stok. Opsi yang pertama yaitu belanja ke pasar, supermarket, dan sebagainya sebanyak 88%. Opsi yang kedua yaitu menunggu bantuan pemerintah sebanyak 7%. Opsi yang ketiga yaitu belanja online sebanyak 5%. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apakah Anda berharap bantuan bahan makanan dari pemerintah jika kondisi finansial Anda kurang mencukupi? Ada 4 opsi. Yang pertama itu sangat berharap, yang kedua berharap, yang ketiga tidak berharap, dan yang keempat yang lainnya. Opsi yang pertama yaitu berharap, frekuensinya 67, frekuensi kumulatif 67, dan frekuensi relatif 58%. Opsi sangat berharap, frekuensinya 40, frekuensi kumulatif 107, frekuensi relatif 35%. Opsi tidak berharap, frekuensi 6, frekuensi kumulatif 113, frekuensi relatif 5%. Dan opsi lainnya frekuensinya 2, frekuensi kumulatif 115, dan frekuensi relatif 2%. Total data 115. Berikut grafik tentang bantuan pemerintah. Opsi yang pertama yaitu berharap sebanyak 58%, opsi yang kedua sangat berharap sebanyak 35%, dan opsi yang ketiga tidak berharap sebanyak 5%, dan opsi lainnya sebanyak 2%. Berikut kesimpulan. Berdasarkan pembahasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa data adalah sekumpulan keterangan atau fakta mentah berupa simbol, angka, kata-kata, atau citra yang didapatkan melalui proses pengamatan atau pencarian ke sumber-sumber tertentu. Dari segi bahasa, data diambil dari kata datum yang dalam bahasa Romawi diartikan sebagai sesuatu yang diberikan. Oleh karena itu, definisi sesungguhnya dari data ialah diberikan, bukan memberikan. Karena jika memberikan, maka data itu sudah menjadi informasi yang baku dan diakui kebenarannya. Istilah data memang lebih banyak ditemui pada bidang komputer atau dalam lingkup suatu penelitian. Data dapat dibagi menjadi dua, yaitu data numerik dan data kategori. Dari data yang diperoleh dalam penelitian serta analisis data, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dari analisis tentang ketersediaan bahan makanan selama masa PSBB. Yang mana sebagai berikut. Yang pertama yaitu berdasarkan perhitungan tentang ketersediaan bahan makanan selama masa PSBB, dalam kategori 76,5% warga memiliki bahan makanan yang cukup, sedangkan sebesar 14,8% warga tidak memiliki bahan makanan yang cukup, dan sebesar 9% warga memiliki bahan makanan yang sangat cukup.
Hasil kategorisasi tersebut menggambarkan bahwa secara umum bahan makanan cukup selama masa PSBB. Yang kedua, berdasarkan hasil perhitungan tingkat warga yang melakukan belanja online jika bahan makanan habis, yaitu sebanyak 5,2%, sedangkan yang menunggu bantuan pemerintah sebanyak 7% dan belanja ke pasar, supermarket, dan sebagainya sebanyak 86,1% dan opsi lainnya sebanyak 1,8%. Hasil kategorisasi tersebut menggambarkan bahwa secara umum warga berbelanja ke pasar, supermarket, dan sebagainya selama masa PSBB. 3. Berdasarkan hasil perhitungan bantuan bahan makanan dari pemerintah, warga yang mengharap bantuan dari pemerintah yaitu sebanyak 58,3%, yang sangat berharap sebanyak 35%, dan tidak berharap sebanyak 5%, dan opsi lainnya sebanyak 2%. Hasil kategorisasi tersebut menggambarkan bahwa warga berharap untuk mendapat bantuan bahan makanan dari pemerintah. Yang keempat, berdasarkan hasil perhitungan upaya atau langkah apa yang akan warga lakukan jika bahan makanan kurang atau kehabisan stok, sebanyak 5,2% komplain ke pemerintah, sedangkan sebanyak 87,8% berusaha untuk berhemat, dan 7% warga menunggu tahap berikutnya bantuan dari pemerintah. Hasil kategorisasi tersebut menggambarkan bahwa warga akan berusaha untuk menghemat jika bahan makanan mereka mulai berkurang. Berikut daftar pustaka yang sama-sama bisa kita kunjungi. Sekian dari penyampaian materi tentang ketersediaan bahan makanan selama masa PSBB. Silakan di like dan di subscribe. Untuk teman-teman, tetap di rumah dan jaga kesehatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.